Waalaikumsalam. Cana. Alhamdulillah. Kan dong. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Barusan dari lain ya, dari game Pak? Iya dari game Pak. No problem. Aduh, panas-panas ya, lumayan lah ya. Aduh, Biasa Pak. biasa dalam kerja ya. Artinya apapun dilakukan ya, selama kita bisa mencapai produksi gitu ya. Betul. Tapi nilai lancar. Lancar ya. Tapi enggak ini ya, istilahnya enggak begitu apa namanya hari ini secara job pekerjaan gimana ya menurutnya Pak Jana? Ya sejauh ini emang apa ya? Padat merayap kalau ya di kerja. Gitu ya. Selawas lah. Wajar lah ya, Iya, wajar lah ya. Ada aja lah problem baru di lain muncul terbiasa Pak. Kita buka ini kali nggak apa kali ya ini ya. Iya. Oke lah, sama biar enak ngomong ya. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sujatna ya. Sebelumnya apa namanya kita coba buka diskusi lah ya terkait dengan kedepannya kita mau seperti apa gitu ya. Gimana keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Sehat. Yang kecil berapa umurnya? Yang kemarin ke Jepang tuh lahir di Jepang apa kenapa ya? Kemarin yang kecil umur 6 bulan. 6 bulan? bulan berangkat. Berangkat ke Jepang? Iya, jadi lahir di sini 6 bulan ke sana Pak. Oh, 6 Jadi bulan. di Indonesia semua. Oh, saya kira lahir di sana. Kayak biasanya kan ada yang pengen diperpanjang gitu kan. Nambah lagi gitu ya kan. Oh, intinya anak inilah ya, walaupun 6 bulan tapi secara Fisik udah kuat. kuat ya. Ya, Jadi di pesawat pun ya termasuk aman, termasuk aman alhamdulillah. Aman ya? Termasuk aman. itu yang gede umur berapa? Kalau yang kecil Jadi 2 tahun setengah. Kalau sekarang udah 4 tahun sih Pak. 4 tahun ya. 4 tahun. 5 tahun, sorry 5 tahun. Yang kecil 3 tahun setengah. Yang kecil 3 tahun setengah. Iya, sekarang ya. Oh iya iya. Artinya waktu ke sana berangkat itu 3 tahun sama 6 bulan ya? bulan ya. 6 bulan Belum ya? 3 tahun ya itu dia, belum 3 tahun. 6 bulan ya. Tapi so far selama di sana kan masih 3 tahun tuh, artinya belum sekolah ke Betul. kindergarten belum ya? Belum masa usia sekolah. Jadi artinya secara antar jemput suatu belum ada lah ya. Artinya istri masih bisa Masih di apartemen aja. di apartemen aja ya. Oke mantap lah. Terus apa namanya waktu kemarin di Jepang kan setahun atau setahun ya. Itu kan sesuatu experience ya. Saya juga pernah juga ngajak keluarga ya. Gimana itu appreciate dari istri gitu kan? Ya, Setahun istri itu. pastinya ya betul banget lah. Pengalaman baru kan. Lagi ketemu 4 musim salju. Iya. Excited lah. Gak pernah di Nah, di kita sana kan? spot-spotnya bagus-bagus Pak. Nah, Spot-spot untuk wisata ataupun foto-foto ya. Oh. Itu senang banget itu istri sama anak. sama anak ya. Alhamdulillah sih dikasih. Udah gitu kan kalau Saya aja diperpanjang. pengennya Mau ya. diperpanjang. Makanya saya bilang tadi kalau berpanjang Iya. nabung dulu di sana. Pas mau Iya, pulang kan lagi hamil besar kan? Benar. Nggak jadi pulang kan? Kalau setahun kan giri-giri, jangan sampai nanti pas mau pulang malah lagi gede-gedenya kan takutnya. Iya betul. Iya. Kalau 2 tahun mungkin ini program mulai. Iya. Tapi intinya di saat itulah kita memberikan momen yang berharga ya buat keluarga gitu kan. Sama aku juga gitu waktu saya ke Thailand. Saat itulah keluarga kita merasakan dunia luar ya. Artinya dunia yang selama ini mungkin sama kita atau mereka pun nggak kebayang nggak bisa ke luar negeri, ke Jepang gitu kan, bisa merasakan salju itu sudah pasti gitu ya. It's very appreciate betul. Jadi itu kan intinya kenapa Mas Jana sampai ke sana tentu ada andil ya kan, pasti ya. Andil daripada kerja kerasnya Pak Jana. Ya impossible dong. Atasan ujuk-ujuk nah berangkat. Relasinya apa dengan Sujana sebagai apa ini kan? Tentunya punya sesuatu yang bisa diandalkan ya. Mungkin dari performa dan lain-lain. Tapi thank you, terima kasih lah ya. Ya, Pak. Sudah mensupport peta apa namanya project ya, sehingga
dikirim ke Jepang, kemudian balik lagi, dan semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Oke, Pak Yana, terima kasih, itu obrolan singkat lah ya sebelum kita diskusi lebih panjang. Apa namanya, dari tadi dari lapang ya, tentunya ya kita juga bekerja reguler lah ya, mensupport produksi agar apapun kendala yang muncul di lapangan, tentunya kita sebagai supporting must be ya, all out support ya. Saya apresiasi lah Mas Jana, emang saya lihat urusan dari lain gambar juga, gerah juga saya panggil gitu ya. Tapi memang kalau saya lihat Mas Jana memang punya apa namanya, kelebihan tersendiri lah ya dalam hal merespon keluar produksi ya, kita segera support mereka sehingga apapun itu problem yang muncul di lain, saya lihat Pak Jatna ya langsung take action dan countermeasure gitu ya. Itu sesuatu saya sangat apresiasi sekali terkait dengan benar itu kewajiban kita sebagai exer. Yes, itu sangat saya apresiasi sekali itu. Bahkan malah apa namanya, nggak hanya di sisi supporting saja, saya lihat Pak Jatna juga bisa berkolaborasi gitu kan dengan departemen lain, misalkan maintenance, dalam hal meminta bantuan mereka untuk problem solve ya. Begitu dengan Kaizen ya, kaitan dengan improvement activity gitu ya, plus QC terkait dengan kualitas yang muncul gitu ya. Nah itu bisa Pak Jatna koordinasi. Yes kan Pak? Makasih ya. Makasih ya Mbak. Bisa ini minum Mbak ya? Wis. Oke. Wis. Makasih ya Mbak ya. Thank you ya Mbak. Ya, Makasih Mbak. Siap. Makasih Mbak. Yes. Sambil ngobrol santai ya. Siap. Nah, kalau saya perhatikan memang ini bukan sesuatu yang apa ya, yang dibuat misalkan nih saat mau penilaian bonus ataupun saat momen Desember misalkan ada gitu. Itu kan sekarang gadang ya. Memang itu ada someone ya, sekarang gadang ya, apa ya, mencari sesuatu yang instan ya. Tapi saya enggak, Mas Jana event kapanpun itu iya benar itu apa namanya, enggak melihat kondisi lah ya, sampai mau bonus mau apa Julai itu no relate sekali. Artinya perform based on apa namanya, ada something ya gitu. Yes, ada sasi yang dikejar gitu kan. Jadi hanya timing itu saja. Yes, timing saja. Nah itu sangat saya appreciate, itu very good. Nah itu terpertahankan sekarang apa? Kualitas jobnya Mas Jana itu memang pure ya, pure artinya sebagai himbauan ya, himbauan dalam hati gitu kan. Itu himbauan hati yang memang begitu loh, apa namanya, karakter Mas Jana itu nggak nunggu disuruh, nggak nunggu diperintah, itu nggak ada artinya gitu kan, sehingga terbersihlah dari hati sendiri. Itu sangat bagus, nah sangat bagus sekali, saya appreciate sekali, sehingga bahkan koordinasi lintas departemen tadi saya lihat tuh smoothly berjalan ya, sangat bagus sekali. Mau itu koordinasi problem, mau koordinasi itu pekerjaan project ya kan, improvement betul ya kan, benar kan. Saya paham itu, makanya langsung nyambung dah. Itu sangat saya apresiasi sekali ya. Nah itu saya berharap apa namanya dipertahankan sehingga yang namanya kita punya karakter lah ya, uniqueness sendiri, selama itu kita pelihara dan kita tumbuh kembangkan, itu insya Allah ya pasti akan dilihat, walaupun nggak saat ini ya, walaupun bukan saat ini atau bukan atas sekarang, tapi sometime itu bakal muncul ya. Itu sesuatu yang sangat bagus sekali.
sekali ya. Tambah lagi ya, koordinasi meeting kita internal engineering ya. Saya lihat tuh Pak Jana juga yang menggait tuh, yang bikin formatnya ya, meeting untuk koordinasi Sabtu Minggu kan. Sehingga yang lain ngikutin loh, itu sangat bagus sekali itu. Bisa mempengaruhi teman-teman untuk diajak, yuk kita meeting kan. Itu skill yang jarang ya, jarang dipunyai oleh seseorang yang kalau dia tidak berkarakter. Ya, dia apa? Karakter itu muncul kalau memang kita punya karakter, dijual dalam PTKT kita ngajak dengan tumbuh bersama lah ya, tumbuh bersama itu bagus. Nah, itu sangat bagus sekali. Nah, itu juga saya appreciate, mohon dipertahankan ya. Masuk. Nah, kira-kira dari pekerjaan kita di lapangan ya, kita masa produksi, bagaimana ya, ataupun apakah ada kendala yang Mas Jana hadapi, baik itu terkait dengan departemen lain ataupun kemampuan knowledge sendiri di lapangan atau komunikasi dengan eksternal gitu. Kira-kira ada ini enggak ya, yang terbersit ya, nggak tersampaikan. Barangkali mungkin kita bisa diskusikan apa sih yang mungkin Pak Jana punya ide unik-unik tapi nggak sempat tersampaikan, nggak tersalurkan gitu. Kira apa ya, pengen dicapai apa sih yang belum tersalurkan ya, itu kira mungkin bisa. Kalau yang belum tersalurkan apa ya, basically sih gini sih Pak, maksudnya kalau kita kan engser emang kerja tidak bisa sendiri ya. Kita pasti membutuhkan dari kita ide atau konsep, kemudian kita deliver ke teman-teman seperti kita ya, ada maintenance, Kaizen, dan tentunya produksi sama quality yang memang tuan rumahnya gitu. Kita nggak bisa apa-apa tanpa mereka lah. Artinya perlu support mereka kan. Jadi bagaimana kalau saya keep in mind poin itu ya, bagaimana berinteraksi atau menjalin komunikasi yang baik sama mereka gitu. So far sih alhamdulillah sih bagus ya. Maksudnya teman-teman pun tentunya memberi feedback yang baik juga, artinya bisa support kerjaan saya selama ini ya, sehingga dalam beberapa hal berjalan dengan baik atau tadi yang bilang semua gitu. Cuma memang problem yang saya dapat lebih ke kayak semacam overload kali ya. Itu yang poin sebenarnya saya rasakan seperti itu. Nah, makanya waktu itu yang saya sempat maju ke Pak Nuzur kan, yang Pak Nuzur memberi masukan ketika lo di job nih di bulan ini planningnya ini satu minggu. Terus kemudian Pak Nuzur kan bagaimana menyarankan saya untuk harus cari second man nih supaya bisa support itu kan, yang mengerti knowledge-nya di Pajipama gitu. Maka saya coba analisa lagi, kira-kira siapa yang bisa jadi second man saya. Tadi muncul yang itu Pak Aman itu Pak yang QC. Maka saya pikir siapa yang bisa ganti Pak Aman. Yaudah, dari situ saya coba komunikasi mengawasi sedikit ke Pak Nuzur, ke Pak Farid, kemudian ke atasannya Pak Aman, Pak Sentot, sampai ke Pak Dwira ya, untuk bisa menjadi second man saya lah. Secara teknis atau secara transaksi kita bisa koordinasikan, tapi nggak mungkin saya masuk terus kan Pak ya. Pasti ada masalah kesehatan, kejemuhan, dan sebagainya. Ini itu sih. Ya, terus semenjak Agustus kemarin kan ya, kita Juli atau Agustus gitu, udah mulai diterapkan seperti itu. So far ya sangat bagus. Artinya jadinya lebih banyak job yang bisa saya kerjakan dalam 1 bulan itu. Kalau saya mungkin Sabtu Minggu saya nggak bisa paksakan, akhirnya ada minggu yang saya liburkan untuk jaga kondisi saya. Akhirnya kan jobnya kan lebih sedikit kan ketimbang misalnya saya bisa optimalin 4 minggu itu, 1 minggu masuk, tapi kan saya selalu libur di hari Sabtu, saya di hari Minggu, at least kelelahan atau kejemuan itu bisa jauh lebih berkurang lah. Poin itu sih yang saat ini yang udah ketemu jalan keluar orangnya lah gitu. Luar biasa nih. Agak lumayan untuk bisa ngurangin itu. Berarti nyambung ya. Artinya dari secara koordinasi dan juga kolaborasi dengan departemen
yang Yes. kan bisa terpenuhi kan. Betul. Tetapi kendala masnya adalah di overload gitu kan. Betul. Benar ya kan. Jobnya sangat banyak emang terus Yes. dihandle sendiri. Jadi sesuai dengan kemarin yang aku lihat kita diskusi juga kan sudah Julai, benar ya Julai ya. Cari dong second layer kita lah ya. Iya. Sehingga beban itu dari kita kan. Nanti kita berbagi knowledge dan skill sehingga second man tadi lah bekerja gitu ya. Betul. Artinya Pajana sudah lebih dari ini nih subordinat ya. Udah bisa paham apa yang harus dilakukan ya. Iya. Sehingga kalau tadi Pak Jana bilang juga nyari second man koordinasi dengan departemen sendiri itu kan sesuatu luar biasa Pak. Artinya di levelnya GL Pak Jana naik minta izin ke seksennya gitu kan, izin lagi ke manajernya gitu tuh. Sampai Heru maju ke Pak Heru, division head. Sampai division head juga. Sampai maju, saya explain Pak. Ini siapa yang masuk kok ada nama Pak Aman? Iya Pak, karena saya perlu second layer. Kalau kayak gini saya job saya banyak ketinggalan gitu kan, banyak mundur-mundur gitu. Sedangkan jobnya kan banyak gitu. Temuan baru selalu ada gitu kan Pak. Dari planning job, misalnya anggap sekarang 4 sekian puluh, atau job yang harus selesaikan sampai Agustus misal. Karena kan dalam perjalanannya ada hal-hal yang, oh ternyata harus nambahin yang punya. Ya kita kan, oh naruh di mana timingnya nih gitu. Nah itu jadi ya saya sampaikan dan ini udah ngomong sampai ke manajer, oh udah Pak, udah kita koordinasikan semua. Ya udah hati-hati yang masalah apa namanya, tech safety, teknis dan sebagainya. Maka jadi challenge juga, jadinya ibaratnya saya ada tambahan job tiap menjelang weekend itu bagaimana bisa ngedeliver nanti Pak Aman kerja Sabtu ini ya, ini nanti teknisnya seperti ini ya, terus semuanya saya siapkan di sini gitu. Nah, itu jadi apa ibaratnya, jadi challenge saya untuk bisa menyiapkan prepare lebih baik lagi gitu. Kayak teman-teman itu, dan juga saya memang ya tetap aja sih sebenarnya kan tetap di komunikasi ya. Kalau ada hal yang ditanyakan ya saya standby sebenarnya. Tetap follow up lah ya di tetap follow up. Beberapa kali aku ada telepon atau WA gitu. Ini gimana, atau misalnya Pak ini ada perubahan sesuatu harus dirubah jadi begini. Saya mengetahui ini karena saya follow up. Oh itu kan follow up terus kan. Terus ya at least benar kan? Harus minimal nggak 1 minggu lah. Yes. Makanya waktu di WA itu kan aku appreciate juga si Aman kan. Aman. Multi talent gitu kan ya. Artinya mereka pun merasa kita hargai mana. Betul. Iya kan, pokoknya ya mereka tuh saya lihat karakter dia juga orangnya low profile juga. Oh iya Pak ini belajar ya kan? Iya betul. Iya itulah. Pokoknya saya pikir bagaimana menggerakin hati itu ya dibangun dalam jangka panjang Pak ya. Saya tuh percaya itu sih, maksudnya dibangun integritas itu kan jangka panjang. Ya kita kalau tunjukin kesungguhan dari awal, ya kita kesulitan, saya rasa teman bisa ngerasain lah. Oh iya dia butuh bantuan nih gitu. Jadi kalau gitu ya alhamdulillah. Luar biasa benar cukup banyak lah. Justru teknik-teknik itu memang jarang loh Pak Jana yang dipunyai oleh karyawan pada umumnya lah ya. Kalau dia tidak berkarakter ya kita dia. Iya Pak maksud. Nah saya bilang kenapa saya bilang berkarakter? Karena memang dari pengalaman sendiri ya, saya tuh nggak mau biasa-biasa saja gitu ya. Artinya kalau kita biasa, teman juga biasa kan, terus apa? Tujuan kita nggak ada toh. Tapi kalau kita biasa, dia biasa, kita naik nih, punya karakter. Apa sih yang kita pertonjolkan? Inilah kita pegang terus. Sehingga bisa jadi yang biasa ini bisa ngiri, bisa, ya kan? Bisa welcome, bisa. Tergantung kita menerima nih. Menyikapi mau dia gini silakan, tapi kita tetap mensupport gitu ya. Jadi jangan terpengaruh dengan kata-kata miring dan lambi itu. It's okay, no problem gitu ya. Selagi kita punya prinsip. Ya sama di jalan benar, kenapa ya, enggak? Saya jalan benar, kenapa enggak? Betul. Ya, karena mungkin kan beban tiap orang beda-beda ya Pak. Yes, betul. Mungkin bagi orang mungkin kelihatan gampang. Oke. Kalau banyak. Betul, sangat bagus Rina. Oke, thank you ya. Itu memang appreciate sekali. Nah jadi gini Pak Jana, jadi saya coba men-coach ya. Coach itu artinya kita mencoba menggali ya. Kalau Pak Jana jatuhnya coach ya, aku coach. Jadi kan sudah kelihatan dari itu. Ternyata coach ini sudah di atas rata gitu. Sehingga enak nih ngobrolnya gitu kan.
Jadi memang kita coba coaching sekitar 30 menit ya, 30 sampai 45 menit. Nah, kerahasiaannya terjamin. Artinya ya cukup kita tahu lah ya. Artinya kalau ada sesuatu yang mungkin kita anggap keep by keep hour saja ya, kita keep, nggak perlu ini lah ya, nggak perlu saya gembar-gembor, nggak perlu. Sehingga coach ini bisa saling mendevelop ya, bisa terdevelop juga. Saya pengen improve apa nih kan sebagai leadernya Pak Jana. Mas Jana juga mungkin apa yang perlu ditingkatkan lagi gitu ya, bukannya kurang, tapi sudah bagus, tapi need more level up gitu kan. Itu mungkin yang kita coba sampaikan ke Mas Jana. Ya kira-kira 30 menit lah ya, kita agendanya kita coba review kembali rutinitas kita ya dalam mensupport produksi saat mencapai targetnya daily ataupun monthly gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, kalau panas ini memang yang naik kopi. Nah, pentingnya Pak Jana kan udah bilang deh, untuk koordinasi dengan semua siapa saja tentunya ada target yang dicapai kan gitu ya. Sehingga tadi aku dengar juga goal tadi tercapai dengan bantuan dari teman supporting tadi ya. Dan juga sudah disebutin dari alasannya kenapa mesti diajakin, yaitu biar apa tadi, biar nggak sendiri pusing gitu. Jadi kira-kira kalau kita bicara level nih dari 1 sampai 10, 1 nggak penting, 10 itu sangat penting lah ya. Kira-kira tadi job yang tadi seberapa pentingnya Mas Jana mendelegasikan atau mengajak kolaborasi rekan-rekan lain itu, seberapa penting sih kalau poin 1 sampai 10? 10 paling tinggi levelnya. Ya poin 10 kali. 10 ya. Ya penting banget. Penting banget ya. Penting banget ya. Jadi poin 10 benar, saya setuju ya. Karena 10 artinya apa? The best target lah ya. Artinya Mas Jana berusaha selalu pengen gitu kan, selalu pengen terpenuhi gitu ya. Itu luar biasa Pak Jana. Itu kapan? Mu hanya 1 bulan saja atau sampai kapan sih gitu loh? Targetnya 10 itu kira sebenarnya selagi saya bekerja di sini sebagai engineering, sebagai sini ya maksudnya ya kan engineering ya, sebagai leading semua aktivitas kan, ya itu selalu diperlukan. Selalu ya. Nggak ada saat nggak perlunya. Artinya nggak bisa lepas dari supporting teman-teman kalian lah. Saya sendiri pun nggak bisa apa-apa kalau tanpa, nggak jadi apa-apa kalau tanpa ada supporting gitu. Jadi kita punya idea atau konsep dan sebagainya gitu. Kalau nggak ada support teman-teman yang lain di lapangan, nggak akan jadi. Ataupun kalaupun jadi harus dengan cost yang mahal, yang resiko kegagalan tinggi dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau kita bangun dari awal dari bawah itu bareng-bareng, sesuatu pasti akan sama-sama menyukseskan. Iya betul. Sama-sama merasakan pentingnya. Penting betul. Saya perlu tekanin tuh benar. Jadi masing-masing mau peran gitu kan. Betul. Kalau orang dikasih tanggung jawab, sedikit lah yang mengabaikan, pasti wah saya dikasih tanggung jawab nih, harus sukses nih, harus jadi sebagainya. Nah disitulah yang tadi aku lihat uniqueness-nya ataupun karakter yang Pak Jana punya ya. Di situ tetap dipegang lah ya. Di karakter kita punya, insya Allah yang itu bakal ikut gitu ya. Oke. Jadi poinnya 10, targetnya selamanya lah ya. Iya. Selamanya. Oke. Sebenarnya mungkin nggak selalu tentang pekerjaan kan, bisa jadi kan gitu. Yes. Di luar itu bisa. Oke, berikut. Nah, kalau kita bicara ya, pengennya sempurna ya, 10 ya tentu pasti nggak up dan pasti ada kan, tergantung kita menyikapi ya. Nah itu kita Pak Jana juga bilang mau sampai kapanpun ya segitu aja, sampai selama masih kerja sih ya target tetap 10 gitu kan. Nah masalahnya gini, realita yang ada ya seperti apa sih gitu di lapangan yang Pak Jana hadapi ya, apa sih realita yang ada? Bisa jadi faktor dari teman-teman kerja ataupun departemen lain ataupun dari atas sendiri atau dari pihak luar gitu. Realita yang ada apa sih gitu, sehingga untuk mensupport mensukseskan suatu
goal tadi, apa yang mesti kita ini ya more develop gitu kan, realita yang ada. Paling kendala sometimes ya yang dulu awal kita hadapin itu adalah biasanya kan ketidakselarasan antara atasan sama bawahan. Di level teman-teman kayak maksudnya kayak misalnya Di kita engineering lah ya. Maksud teman-teman juga kayak misalnya maintenance gitu. Oke. Misalnya apa di bawah kita cloud bisa mendiskusikan dengan baik sebagainya, tapi ternyata nyampe atasan tidak baik gitu. Nggak nyambung gitu Nggak ya. nyambung. Oke. Apa namanya? Ada hal yang maksudnya kayak semacam apa yang saya sampaikan di bawah sini nih, kalau level selesai ini atas kan nggak nyampe gitu. Nah, sometimes kita ketahuannya baru belakangan waktu itu dari awal-awal. Jadi loh, kok nggak nyambung sehingga ibaratnya apa yang kita inginkan tuh nggak tercapai gitu. Nah, ini apa yang salah gitu? Apakah birokrasi saya yang salah? Artinya saya bukan kesini tapi langsung ke sana misalnya gitu. Tapi apakah harus sampai setinggi itu misalnya gitu? Karena informasi yang ada ke atasan jadinya kan bawahan nggak bisa apa-apa Pak, seringkali gitu. Karena atasan nggak mengetahui urgensinya dan sebagainya gitu. Seringkali begitu, itu problem. Nggak di berbagai seksi aja gitu. Jadi yang saya lakukan sih, saya komunikasi sama yang bersangkutan. Kenapa? Artinya kenapa pesannya itu tidak tersampaikan oleh begitu? Ya, mengapa? Mengapa gitu kan? Terus saya maksudnya gini untuk introspeksi, ini kelirunya di mana sih? Apakah keliru di saya? Apakah rule yang ada suatu rule yang saya ketahuin? Oke, terus? Atau memang ada something dari dia ke atasan? Karena ada case gitu Pak. Jadi biasanya kayak bawahan tuh takut sama atasan sehingga ngomong tuh takut gitu. Padahal di level bawah nyampe gitu. Nah ini lalu saya harus gimana gitu? Apakah saya derek gitu? Tapi berarti kita hal-hal gitu kan perlu digali. Nah itu ya hal itu saya konfirmasi, terus kemudian kalau memang perlu saya ke atas, ya saya coba approach ke atas gitu. Jadi Mas Jana menggali juga ya? Menggali. Mengapa kan? Mengapa? Jangan sampai maksudnya gini, saya juga nggak mau masuk orang misalnya selalu menjudgment, ya lu gimana misalnya kenapa nggak bilang sama atas, kok tinggal ngomong sama atasan gitu. Tapi kan ada masalah apa kan saya nggak tahu. Bisa jadi emang saya seharusnya udah begini loh, cuma saya nggak tahu misalnya gitu. Kalau nggak digali gitu nggak tahu. Dan misalnya sebenarnya harusnya jangan ke saya, langsung aja ke atasan saya supaya ini ntar saya nerima arahan dari atasan, ntar saya tinggal melakukan gitu. Nah kalau ada role di internal mereka, ya saya kan ikutnya itu kan nggak ada masalah kan sebenarnya kan. Tapi kalau kita nggak tahu, kita langsung lihat bawah ya ternyata gue ke atasannya atau nggak nyambung, sehingga nggak beresnya nggak nyambung. Saya minta ini kok nggak dilakukan karena dari atasnya nggak ada deteksi dan sebagainya gitu. Nah, itu saya coba kali merefleksikan diri sendiri sebenarnya kok. Oh berarti ada yang salah di sisi saya nih, misalnya nih ada rule yang saya ketahui, ya saya follow. Ikutnya seperti apa saya bisa follow lah ibaratnya gitu. Itu biasanya sih hal-hal seperti itu ya kadang akhirnya apa menghambat pekerjaan yang sudah terplanning itu sih poinnya gitu. Nah dari situ apa ya setelah itu solve sih artinya kita komunikasi, oh berarti kalau mau begini tuh saya harus begini loh caranya. Itu yang saya pegang kan. Nah itu akhirnya ya setelah itu so far so sih, maksudnya enggak itu di awal-awalnya ketika loh kok nggak nyambung, kok nggak sama atau kok dia kaget gitu. Saya kok kaget loh, ya lu nggak ada info Pak atau gimana gitu. Ini luar biasa nih. Di antara internal kadang-kadang apa ya kita punya seksi nih, ada maintenance, produksi, apa namanya KIZ misalnya quality. Kadang-kadang ada internal rule yang nggak common gitu, nggak menurut kita wajar-wajar aja, tapi ternyata di internal mereka itu sesuatu yang bukan wajar, itu bermasalah, harus begini. Ya istilah manut lah. Sebentar, saya dapat poinnya nih. Ternyata Pak Jana sudah menggali juga kan? Ternyata dari level bawah itu kata tuh mungkin di internalnya yang mungkin ya tapi betul. Dengan Mas Jana gali masalah ke level bawah, naik lagi ke atas, ketemu gitu kan? Iya. Ya, jadi kalau tahu role-nya atau udah tahu rutenya ya sebenarnya sih nggak ada gitu. Karena basically saya sih lengkapnya semua apa ya Pak? Maksudnya mau support sih. Kalau member di sini terus terang cukup baik sih. Cuma memang kalau kesel kan beda-beda kayak terus terang aja. Kayak ada, mohon maaf misalnya ada orang-orang yang maunya struktural. Kalau dilewatin tuh langsung marahnya luar biasa atau orang gitu. Ada hal-hal gitu, orang-orang gitu ada. Terus ada orang-orang yang ya easy going aja gitu selagi dia bisa mengetahui, oke, jalan gitu. Yang penting misalnya keep safety quality sebagainya gitu. Ada yang begitu gitu. Ya itu
Itu saya coba pahami satu persatu, Nah, memahamin karakter seorang, berarti gimana cara prosesnya. Itu sih poin saya sih. Kalau ketemu orang begini kan karakter nggak bisa diubah, tapi Ya. gimana prosesnya nih, pasti Cara ada cara untuk approach. approaching-nya, kan? Iya, pasti ada cara approach-nya yang bagus. Kalau ke dia itu harus begini loh, kalau dia sebenarnya gitu loh gampang. Yes. Kalau ketemu dia itu harus begini loh. Nah itu yang apa, harus saya merasa harus saya pelajarin, Yes. saya pahamin, sehingga semua aktivitas saya bisa terdeliver ke dia dengan baik, bisa dibantu sama mereka dengan smooth gitu. Lebih ke situ sih Luar yang saya biasa. pelajarin. Ini sangat luar biasa ya Pak Jana nih. Sebentar, sebelum tadi apa namanya Pak Jana tahu harus begini gitu, poinnya seberapa sih levelnya? 1-10 ya. Sangat jelek 1-10 itu sangat baik. Jadi yang dirasakan sebelum Pak Jana tahu ternyata harus begini loh, kondisi kan jadi dilema, oh saya mau ngapain ya, dia banyak memikir, wah ini jelek sekali sih, ini seberapa sih poinnya waktu itu ya, sebelum tahu itu 5 kali ya. 5 ya, oke. 5 kali. Sehingga dari 5 tadi, wah sehingga Pak Jana punya keinginan mengetahui ya apa yang mesti dilakukan gitu kan ya. Betul. Wah, Apa yang mesti dilakukan? Kalau Yes. karena kalau begitu terus dampaknya apa akan gitu kan? yang nggak jalan kan planning kita Yes. kan, akan terhambat semua kan gitu. Sedangkan kita tahu bahwa kita butuh support dari mereka gitu. Dan saya yakin teman-teman pasti support kok. Tapi kan namanya kita ada di organisasi apa di internal gitu ya, misalnya saya di organisasi yang saya gitu, dan mungkin di mereka diterapkan rule-rule yang harus dipatuhin. Saya bisa memahami bahwa dia harus matuin rule, Ya, kan gitu kan. ya. Nah mungkin dia dengan gitu tuh memang sebenarnya matuin rule gitu. Nah kita yang nggak tahu, oh berarti udah kita refleksi diri, kita menyesuaikan dengan rule yang mereka tapi sehingga mereka juga ibaratnya ya akan menerima kan gitu. Yes, Pasti yes. kan menerima kok. Kalau saya ya setelah berjalannya panjang waktu ya Pak, memahami karakter orang, oh ternyata harus begini. Ya udah, ya alhamdulillah sih. Luar biasa nah. Semua terpenuhi loh, realitanya ada benar. Dari tadi kenyataannya ada poinnya 5, terus how to do-nya Pak Jana juga mencari solusi kan, dapatlah ketemu kan. Sehingga kalau itu Pak Jana nggak lakukan, dampaknya apa? Tadi kan proyek terganggu loh. Semua terganggu. Semua terganggu. Artinya saya nggak perlu berperan di sini, udah semua udah dipunya gitu. Pasti ada poin-poin. Luar biasa betul-betul. Ini sebentar nih, ini jangan-jangan nih bawaan udah bisa melatih semua. Oke. Ya, saya rasa harus sekreatif mungkin saya mencari jalan keluar supaya apa namanya, kalau kita bisa berjalan kan saya. Ya kayak semacam clue-clue yang kayak kemarin Pak Nuzul sampaikan yang nyari second man itu. Yes. Coba cari kreatif siapa yang bisa jadi second man, terus gimana caranya? Oh ya lah saya atau paman bisa nggak ya? Akhirnya saya cek ke paman. Yes. Paman saya butuh bantuan seperti ini, saya ambilnya cukup banyak, butuh support kira-kira bisa nggak gitu. Apa ada halang nggak kalau misalnya Sabtu Minggu masuk? Kan dia kan jarang Sabtu Minggu masuk Pak selama ini. Oh biasanya nggak ada halangan kok, cuma kan memang karena nggak ada akses project di internalnya QC jadinya itu. Oh berarti bisa dong Pak, misalnya saya minta sebagai tolong share, sebagai share saya. Oh sudah bisa sih Pak. Oh ya udah, itu ya udah saya maju satu level lagi ke section. Ya tentunya nggak langsung diterima, tapi kan saya bisa ngasih argumen kenapa begini, terus urgensinya apa, mau minta tolong dengan ya memas-melas itu ibaratnya apa ya? Very good. Ini dulu lagi lah. Ya Pak. Saya cek video dulu. Wih, ini menarik banget ini. Ini jarang-jarang reong gini nih. Gak perlu lagi nih di coaching ini. Masih perlu banyak belajar Pak. Sama Jadi yang terbang udah banyak, ke Pak Guzur udah jauh lebih banyak saya. Saya cuma kecil. Saya setuju nah. Jadi gini, kenapa kita mesti cari second layer ya? Kayak saya nih, saya tuh nggak nyaman di posisi yang nyaman ya. Paham ya? Saya merasa nggak nyaman di posisi yang nyaman. Kenapa? Kalau saya nyaman di posisi yang nyaman, saya nggak bisa berkembang. Ya, artinya apa? Skop saya sini saja nih. Padahal saya pengen yang lain kan gitu. Jadi saya setelah ini nyaman, saya akan keluar nih. Nah, macamnya juga harapan gitu ya. Jangan nyaman di sini loh. Sehingga apapun yang mau masuk di proses defense jangan. Makanya saya bilang di kasus saya sekarang PK safety kan ya, saya kan nggak mau sendiri safety leader kan, saya develop si Ari kan, sehingga dia udah perform juga, sehingga sometimes saya nggak di saat waktu yang tertentu saya bisa delegasi dia yang handle itu lah. Itu Pak tadinya kan sempat
apa ya, gimana ya, kebingungan diri sendiri, yang usah pusing dengan Pekerjaan. keadaan diri sendiri kan, karena kan memang kan saya kan keadaannya kan memang di akar rumput kan, artinya tidak punya member gitu. Gimana how to delegate, how to looking for second layer gitu kan, second layer kan agak repot karena memang ya tumpuannya di saya agak juga. Pokoknya waktu pas kecil gitu siapa yang bisa saya cari coba, maka coba wah karena teman projectnya Pak Aman dan saya tahu beliau karakternya seperti apa terus knowledge-nya paham betul, tinggal poles-poles dikit, saya rasa bisa, makanya saya beranikan itu. Mungkin yang pertama kali ya, maksudnya apa second kalau saya selama juga saya mencoba menjadi second layer kayak machining. Timnya machining itu kan punya 2-3 orang ya. Di saat mereka masuk minta support saya di hari Minggu misalnya, saya Sabtu dia minta tolong saling backup gitu. Itu mungkin hal biasa ya. Tapi ketika saya lihat machining itu ibarat loadingnya cukup tinggi juga, saya nggak mungkin juga melepas ke machining gitu. Ya saya coba berpikir kreatif ya, siapa yang kira-kira bisa tembus batas antar departemen tadi. Bagus. Very good. Walaupun mungkin punya kekhawatiran depth ya, maksudnya kan iya kan, kekhawatiran kan maksudnya itu tetap tanggung jawabnya dia. Saya bilang iya Pak, saya kasih kok, saya cuma badan aja nggak di sini gitu. Saya begitu dong, saya siap ready gitu. Saya cuma badan aja nggak dipelajari, cuma untuk hal konfirmasi, tanggung jawab kualitas, tanggung jawab hasil itu Excel Pak, saya bilang saya tech lead, saya bilang gitu. Ya udah sih, bilang gitu berjalan. Akhirnya dikasih. Makanya tadi saya bilang kan ketemu tadi, jadi memang mencari seseorang yang berkarakter ya. Dan itu kan dari hubungan kita selama ini kan, siapa sih yang bisa kita ajak gitu kan. Nah, jadi banyak kan udah bisa paham ya bahwa saya karakter itu nggak semuanya punya loh. Nah kita bisa nilai siapa sih yang bisa kita ajak kerjasama. Oh si A, si B kan. Sehingga dengan persamaan persepsi tadi ya sama grow gitu loh. Ya, grow-nya kita untuk mengajak kalian juga lebih tumbuh juga. Itu very good. Luar biasa ini. Sudah ada problem diinvestigasi juga, cari option juga kan, sehingga alhamdulillah mostly running lah ya. Ada ide lain nggak kira-kira apa lagi sih idenya untuk ya mungkin dari satu sisi problem atau ada problem lain nih, ada opsi nggak mungkin? Ya bahkan untuk masalah yang sama tadi ya, bagaimana bersama Pak Nasjob itu, akhirnya setelah diskusi dan saya akhirnya mengeluarkan ide untuk bagaimana kita bisa ngerjain pekerjaan di antar shift itu Pak ya. Kemarin bulan lalu saya seminggu masuk di shift 2 itu ya, itu bagian dari salah satu gimana ngejar catch-up kerja pekerjaan lebih cepat lebih baik. Wah saya ngeliat peluang ketika waktu Get Sudo bilang bulan depan mulai ada daily overtime, terus saya bilang, oh iya bulan ini kan nggak ada overtime ya, saya bilang waktu bulan Agustus kemarin. Wah kenapa nggak saya modifikasi, gunakan aja aktivitas itu untuk modifikasi yang memang bisa dikerjakan di selama 4 jam itu kan, dari jam 4 sampai jam 8, jam 9 kan, mulai itu. Udah itu akhirnya saya meetingkan, diskusikan dengan maintenance, karena yang maintenance shift 2 Pak. Terus kayaknya juga ada shift 2. Pak saya butuh bagaimana kalau misalnya untuk kecap kerjaan ini kita lakukan di antar shift. Sehingga ternyata mereka accept, oh nggak apa-apa, jadi berarti nanti pekerjaan shift 2 minggu depan lebih terarah, tolong buat planningnya, harus buat planningnya. Dan itu ya akhirnya karena memang harus di follow, saya akhirnya memutuskan diri untuk masuk shift 2 juga kan, waktu itu seminggu. Itu lumayan banyak banget kerjaan, ternyata banyak banget yang bisa dikerjakan Pak antar shift itu. Itu bagian dari solusi selain ngumpulin kerjaan di Sabtu Minggu tadi gitu, nggak semua di Sabtu Minggu ternyata bisa loh sebenarnya. Itu pas waktu saya mulai kayak gitu, kalau banyak pada kaget kan, Mas ini kaget, Pak Fred kaget, Pak Heru kaget. Cuma ya udah dari ya siap lah, udah tanggung jawab saya harus tetap gitu. Jadi Pak Jalan lihat ada celah yang orang lain belum sampai sana kan, yang bisa dimanfaatkan kan. Tapi memang luar biasa dampaknya toh. Betul. Lumayan banyak pekerjaan. Sehingga proyek tadi bisa tercover dengan antar shift tadi kan ya. Betul. Mau itu training, mau itu improvement gitu ya. Betul. Pekerjaan proyek itu ada beberapa yang saya lihat nih,
misalnya apa gini, ketika di hari Sabtu ada 8 jam pekerjaan, kita bisa mengerjakan misalnya masang sensor. Terus itu bisa berapa titik, 7 titik gitu. Saya lihat tanya itu videonya kayaknya dalam 4 jam itu bisa lah 4 titik. Berarti kan 4 jam kali 2 hari bisa. Iya. Antara si 2 hari bisa. Bukan berarti Sabtu itu selesai satu kerjaan ya gitu kan. Berarti gitu. Oke. Jadi opsinya dari collaboration, dari setting waktu untuk hasil project gitu ya. Betul. Termasuk yang minggu ini juga nih, yang besok saya Rabu dan Kamis masuk shift 2 itu juga bagian dari itu. Jadi ketika saya sudah memplaningkan bulanan nih pekerjaan Sabtu nanti seperti apa sih. Ternyata sambil berjalan waktu saya menemukan problem baru, temuan yang memang nggak terplanning. Wah, saya harus mengerjakan kapan nih? Kalau dia Sabtu semua ya perlu semua. Gitu. Saya kalau hari Minggu misalnya sama Sabtu Minggu, gimana? Saya diskusikan, saya propose, Pak ini ada kerja-kerja yang bisa deh, Pak bagaimana? Kan ada shift 2 nih, cuma kita kerjakan di shift 2. Nah shift 2 cuma bisa dari hari Rabu, yang 4 jam. Oh, ya udah boleh, ya udah. Langsung saya komunikasikan dari minggu lalu. Saya planning kan, ini besok kita. Kemarin juga saya close komunikasi nih buat persiapan besok supaya jangan sampai sia-sia nih. Ini kan cuma minggu ini kan, bulan ini kan ada overtime. Cuma hari Rabu doang nggak ada kan. Cuma hari Rabu itu jam 4 sampai jam 8 tuh free. Nah itu saya close komunikasi tiap hari sama tim shift 2 sama Pak Ferdi supaya besok bisa efektif sesuai target. Dan besok saya shift 2 sama hari Kamis. Hari Kamis. Kamis untuk loading yang nggak perlu sampai 4 jam. Dengan dia emang perlu berpikir kreatif, nyari celah-celah supaya bisa tetap terselesaikan gitu. Karena saya kalau tumpukin salah satu semua pasti overload. Saya bisa pahamin itu, karena memang ini akan job yang memang nggak planning kan. Di tengah-tengah ternyata teman problem baru nih harus di-solve kan. Kapan bisa ngerjainnya nih? Ternyata ada kerjaan yang bisa depan, udah kita depan aja supaya di sini nggak terlalu besar bebannya. Jadi dengan resource jadi dengan resource MP yang nggak terlalu banyak berubah di hari Sabtu, kerjanya bisa selesai gitu. Dari 2 jadi 4 pekerjaan. Targetnya seperti itu planningnya. Itu suatu ini lah, maksudnya skill yang jarang dipunyai ya. Ada apa? Bisa melihat kesempatan yang bisa dipakai gitu lah. Nah itu skill itu susah. Nah, kalau memang nanti saya bilang kita nggak punya karakter untuk mencapai yang tadi celah tadi, susah, nggak bakal ketemu. Tapi kalau kita berkarakter, kita lihat nih di mana sih celahnya, itu udah punya senjata. Karena saya pegang target and goal itu, itu harus finish di situ tuh. Waduh, ini banyak banget tantangannya. Udah nggak tahu supaya gimana bisa selesai gitu. Oke, luar biasa. Mantap ini. Opsinya ada apa, realitasnya apa, opsinya ada apa, sehingga ide-idenya bisa kesalurkan itu lah. Iya, Pak. Oke. Option sudah dapat. Jadi memang ya tadi bilang itu sesuatu karakter itu memang nggak bisa dipaksakan ya, memang apa adanya muncul dari pribadi masing-masing. Luar biasa Pak Jana ini atas usahanya, proyek pegang, juga pegang kan. Jadi ya artinya apa, dengan tadi trik-trik tadi kan semua kan terpenuhi ya, tercover gitu kan, tercover itu alhamdulillah. Jadi tindakan konkretnya ini kan Pak Jana udah tahu kan, dibagi per shift, diajak semua seksi kan, itu kan konkret nyata adanya kan ya, sehingga total nih proyek tadi berjalan paralel kan ya, sama-sama berjalan ini. Dari tadi opsinya Pak Jana tadi berjalan dengan bagus ini. Nah, dari opsi tadi Pak Jana sampaikan, kemudian caranya rencana tadi juga didapatkan kan dengan mengajak operasi, mencari waktu yang senggang, ya cara-cara yang tidak diduga oleh yang lain. Kira-kira kalau secara keyakinan ya, komitmennya tadi Pak Jana dengan tindakan tadi, option way forwardnya kan, caranya seperti apa itu, level 1 sampai 10 ya, kira seberapa yakinnya bisa terpenuhi tadi? 1 sampai 10. Ya, 1 paling jelek, 10 paling yakin kan, sangat yakin saya ini tercapai gitu loh dengan tadi option tadi. Ya sebenarnya untuk mencapai goal ya Mas Biten ya. Mas Biten ya? 10 iya. 10 ya? 10. Berarti 10 ya? Mas Biten. Level 10 ya? Yes. Karena kalau nggak 10 ya
bakal mundur ya, Betul. bakal molor kan? Nah, molornya ini tuh bakal ngasih efek ke proyek hari berikutnya, ya. berikutnya gitu. Sehingga ya tadi ini kan saya lakukan untuk mencegah overload dari Sabtu misalnya. Yes. Kalau ini nggak selesai, ini Sabtu bakal jadi overload kita pada kita ya gitu. Nah sebisa mungkin tuntas gitu. Makanya preparation yang matang itu yang diperluin gitu. Dan ini saya coba. Makanya saya close komunikasi dari minggu lalu, ini sudah terlihat dari Selasa minggu lalu ya, minggu lalu ketemu opsi ini gitu. Akhirnya dari minggu lalu sudah starting lah ya. Sudah starting karena saya ketemu problemnya hari Minggunya Pak. Minggunya problem, kemudian saya mapping kapan saya bisa catch up ini, sementara 1 Juli kemarin kan ada PTA ya kan Pak. Iya, betul. Saya juga nggak mau ganggu aktivitas kayak seperti katanya sudah pakai di jauh-jauh hari. Gitu. Cuma punya minggu ini, cuma kalau setelah minggu ini bakal overload, gimana gitu. Ya, saya jelasin saya ibaratnya saya berikan kondisi seperti ini, kemudian saya mampir ke pimpinan mereka yang bersangkutan nih maintenance sama Kaizen, terutama maintenance yang bisa di advance. Saya coba komunikasikan, Pak ini ada bad news nih, ada 2 item job yang harus kerjakan. Cuma kalau jobnya ini udah planning, ini kira-kira gimana? Saya melihat celahnya itu ada 2 opsi. Manfaatin between shift dari Rabu sama Kamis yang bisa sedikit waktu ya atau Minggu gitu. Nah kan saya prefer ke Sabtu ke Rabu. Kenapa? Karena kalau Minggu ya sebagai konsekuensi kan harus di follow kan gitu kan artinya. Dan memang resikonya mepet sama trial yang di hari Selasa depan. Resiko kegagalannya khawatir gitu saya. Kalau Minggu tuh terlalu mepet, ini bahaya nih. Makanya saya mendingan tarik maju. Saya pengatur nasib 1 shift 2, oke lah nggak masalah saya. Kalau buat saya pribadi, oke lah nggak masalah. Yang penting dari tim Bapak bisa nggak kira-kira tetap? Oh bisa, saya tim. Oh ya udah langsung saya koordinasi meeting besoknya. Ya kalau planning ini Pak, gitu. Boleh dikata Mas Jalan bisa memprediksi ya, prediksi kapan waktunya siapa itu bisa diprediksi lah ya, sehingga semua sidang ya. Memang harus ya belajar dari pengalaman. Memang harus begitu Pak, kalau gitu kita harus bergerak jauh ya, orang-orang belum mikir kita udah mikirin jauh gimana, itu udah pusing duluan kalau terus ini nggak bisa, kalau terus ini terlalu mepet, aduh gimana oh iya, ini item job ini ada bisa depan coba deh saya majuin gitu. Alhamdulillahnya emang kita ya mungkin tadi di sini ya, maksudnya teman-teman juga kan bang ya basicnya kan baik ya, maksudnya mau support dan memang dari awal sudah terlibat, jadi ibaratnya jangan sampai gagal lah, sama-sama perasaan itu pasti punya. Kalau saya datang ke tutup, ayo bareng-bareng gitu, sama-sama mikirin, sama-sama nanya, sama-sama saling ingetin persiapannya gitu. Iya, gitu. Oke, luar biasa Pak Yana. Oke, last one ya. Terakhir ini. Ini luar biasa nih diskusinya. Ternyata saya nggak perlu menggeli banyak gitu ya. Sudah punya semua ya. So, the last one ya. Kesimpulan Pak Jathan nih ya dari kita diskusi ini ya. Ini kan bukan mengangkat ini pure ya. Kita bicara pure ya. Dari coaching ini apa sih, kesimpulan apa yang Pak Jathan dapatkan ya dari kita coaching ini? Kan coaching ini antar leader sama member gitu ya. Kira-kira gitu. Apa sih kesimpulannya, seperti apa sih timing momen ini loh yang didapatkan? Kesimpulan ya pendapat Pak Jana nih, kita kan time diskusi ini kan. Apa sih kesimpulannya? Pak ternyata saya lebih semangat Pak ya kan, mungkin Bapak sudah memberi motivasi misalkan momen-momen seperti ini ya momen seperti ini itu Pak. Mungkin momen-momen atau waktu-waktu seperti ini ya, me time our time ya. Saya rasa bagus itu ya, maksudnya artinya dari gali-galian Pak Nuzul misal sebagai coach, saya coach ini juga aja bisa mengutarakan apa yang mungkin selama ini saya simpan juga. Mungkin saya menyimpan terus membuat strategi sendiri, terus menjaga sendiri ya. Memang sejauh ini alhamdulillah masih bisa terkendali ya. Tapi dengan ini kan lebih terbuka ya, lebih plong gitu. Yes, lebih free lah ya. Saya rasa juga dari sini kan mungkin nanti dari sisi coach juga lebih bisa menangkap lebih luas lagi nih. Mungkin dari sisi saya dia kayak lebih luas lagi, terus mungkin akan nanti
terkutip mendapatkan ketika mungkin saya ada Kendala. something new ya kan, something kendala atau apa gitu. Saya rasa sih hal-hal gini baik sih Pak kalau bisa diadain secara rutin ya. Betul. Oke, Betul. good apa namanya masukan ya. Saya coba nanti kita periodik lah ya, mungkin per seriman ya atau per bulan kita akan coba discuss ya, more proses ya, sehingga apa namanya relation ya antara atasan bawahan. Kalau saya menganggap saya atasan bawahan, tapi menganggap partner ya, partner kerja, sehingga ya pekerjaan itu bukannya pekerjaan saya sebagai leader harus enggak, sebagai total apa namanya job our department ya, target kita apa gitu. Di so far kesimpulannya ya merasa plong gitu ya, feel free lah ya, sehingga maunya berharap ya saya juga berharap sih periodically kita coba close communication ya, sehingga saling develop ya. Ada lagi kira? Cukup ya. Saya juga merasa free juga kan. Ternyata memang sometimes saya touch ke Pak Yatna, tapi sometimes kan saya kan juga waktunya mungkin lagi sibuk dengan AB-nya kan, nggak tercover juga, nggak touching juga kan. Pasti itu hal-hal yang lumrah lah, makanya kalau ada momen begini kan jadinya tahu update perkembangan update, yang mungkin kan dari waktu ke waktu kan mungkin beda isinya ya Pak ya. Saya kan senjata dinamika kan ibarat. Iya betul, berkembang ya. Berkembang. Sehingga mohon maaf juga saya kalau selama ini mungkin sometimes nggak terpegang, nggak tersupport ya. Lumayan lah itu mah. Waktu itu juga diskusi di meja kan. Iya di meja ya, kita jauh dekatan toh. Iya, bicara ngopi mah. Oke, mantap, kopi masih enak ya. Makasih. Oke, masih banyak Pak Yana ya. Mungkin tadi saya coba akan pegang ya. Periode kita akan coba close communication ya, mungkin per 3 months or 4 months ya, per semester. Nah, berharap ya kita sama grow up ya. Kenapa? Karena aku juga mungkin perlu the second layer juga, artinya kalau aku udah sini udah nyaman, ya saya kan serahkan juga ke Bancana kan gitu. Itu ya regeneration lah ya. Oke, kira itu ya nak, ngopi dulu. Makasih Pak. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Sama-sama bermanfaat ya. Thank you ya Pak. Ya, sama-sama. Kembali bekerja gitu ya. Thank you ya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama.